Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Aulia dengan NIM 200301093 bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana, NIM 200301115. Kami dari kelas 2AK1 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini kami akan menyampaikan hasil analisis yang telah kami lakukan pada laporan keuangan PT Sepatu Bata Tbk tahun 2019. Baiklah, langsung saja saya mulai. Pertama yaitu mengenai profil perusahaan. PT Sepatu Bata Tbk ini merupakan perusahaan asosiasi dari Batasu Organization di Swiss yang merupakan produsen sepatu terbesar di dunia. Tujuan didirikan Sepatu Bata pada tahun 1931 ini adalah untuk mengoperasikan penjualan dan produksi produk bata khususnya di Indonesia. PT Sepatu Bata ini merupakan perusahaan manufaktur dengan sektor aneka industri dan subsektor alas kaki. PT Sepatu Bata ini juga merupakan perusahaan yang bergantung pada kondisi ekonomi. PT Sepatu Bata juga telah go public dan telah listing pada BEI semenjak 24 April 1982. Dan PT Sepatu Bata ini fokus memproduksi berbagai macam jenis alas kaki, seperti sandal, sepatu olahraga, sepatu keselamatan kerja, dan lain-lain. PT Sepatu Bata ini juga memiliki konsep toko sendiri, yaitu konsep Bata Red to Point, yaitu penggabungan antara berbelanja secara konvensional maupun digital. Untuk posisi pemegang sahamnya sendiri, per 31 Desember 2019, pemegang saham utamanya yaitu Bavin dari Nederland sebesar 82,01%. Lalu sisanya 17,99% yang dipegang oleh publik. Dan untuk permodalan sendiri, PT Sepatu Bata ini mendapatkan permodalan nasional hanya 3,80%. Sedangkan permodalan asingnya yaitu sebanyak 96,20%. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa permodalan PT Sepatu Bata ini paling banyak dari permodalan asing. Untuk selanjutnya yaitu mengenai analisis terkait aktivitas operasi. Yang utama yaitu mengenai laba operasi dan non-operasi. Dapat kita lihat bahwa laba operasi pada PT Bata pada tahun 2018 maupun 2019 yaitu bernilai positif, namun mengalami penurunan yang cukup banyak pada tahun 2019 yaitu sebanyak 51 miliar. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada menurunnya laba tahun berjalan. Menurunnya laba operasi ini dikarenakan menurunnya penjualan neto perusahaan selama tahun 2019. Sedangkan untuk laba non-operasinya, ini sama-sama bernilai minus pada tahun 2019 maupun 2018. Namun pada tahun 2019, nilai minusnya ini cukup berkurang, karena hal ini dipengaruhi oleh beban pajak perusahaan yang mengalami penurunan cukup besar pada tahun 2019. Selanjutnya itu mengenai penghasilan komprehensif perusahaan. Melalui tabel penghasilan komprehensif, ini kita tahu bahwa penghasilan komprehensif pada tahun 2019 maupun 2018 sangat mempengaruhi peningkatan pada jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan. Jumlah penghasilan perusahaan pada tahun 2019 sendiri menurun sekitar 44 miliar. Hal ini dikarenakan laba perusahaan yang juga sebelumnya menurun di tahun 2019. Selanjutnya yaitu mengenai pos luar biasa. Untuk pos luar biasanya tidak ditemukan pada laporan keuangan PT Sepatu Bata, karena memang tidak ada transaksi atau akun khusus menyebabkan pos luar biasa ini timbul. Contohnya itu seperti utang pensiun dini dan lain-lain. Begitu juga untuk pos khusus. Ini juga tidak ditemukan karena tidak ada pos non-rutin pada tahun 2019 maupun 2018. Dan untuk operasi yang dihentikan juga tidak ada karena PT Sepatu Bata Tbk ini tidak melakukan penghapusan divisi, penghapusan lini produk, dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat menimbulkan akun operasinya dihentikan. Untuk perubahan akuntansi ini telah dijelaskan pada annual report PT Sepatu Bata sendiri, yakni yang mengatakan bahwa selama tahun 2019 tidak ada perubahan dalam kebijakan akuntansi yang secara material mempengaruhi keuangan perusahaan.
Lalu, untuk beban yang ditangguhkan juga tidak ditemukan selama tahun 2019 dan 2018, bahwa beban tangguhan PT Sepatu Bata untuk tahun 2018 dan 2019 itu nilainya 0 atau nihil, jadi tidak ada beban tangguhan. Untuk imbalan tambahan sendiri, PT Sepatu Bata ini memberikan imbalan tambahan terhadap karyawannya berupa tunjangan kesehatan, jaminan sosial, imbalan lembur, bonus penghargaan, dan lain-lain. Imbalan tambahan ini berpengaruh pada keuangan perusahaan karena dapat menambah beban usaha pada PT Sepatu Bata. Namun di sisi lain, dampak positifnya yaitu dengan adanya tambahan imbalan ini, produktivitas karyawan dan kinerja karyawan ini semakin baik karena dapat memotivasi karyawan untuk mendapatkan imbalan yang lebih banyak. Selain imbalan tambahan, perusahaan juga mengadakan dana pensiun untuk karyawan-karyawan. Untuk perhitungan laba per saham sendiri, di sini hanya digunakan struktur modal sederhana. Untuk hasil dari struktur modal sederhana sendiri yaitu sebesar 18,03, di mana hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan menghasilkan laba sebesar 18,03 per lembar sahamnya yang beredar pada tahun 2019. Dapat kita lihat di tabel paling bawah, laba per saham Sepatu Bata ini mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2018 sebesar 52,27, lalu pada tahun 2019 langsung menurun drastis sebanyak 34,24 hingga hasilnya menjadi 18,03. Selanjutnya yaitu mengenai perhitungan RNOA atau imbal hasil atas aset operasi neto. RNOA ini dihitung dengan laba operasi neto setelah pajak dibagi dengan rata-rata aset operasi neto. Dari hasil perhitungan RNOA sendiri didapatkan hasil sebesar 4,01 yang berarti perusahaan ini hanya dapat menghasilkan laba sebesar 4,01% dari aset operasinya. Selanjutnya perhitungan return on capital employed atau imbal hasil atas ekuitas saham biasa, yakni dengan cara laba neto dikurang dividen saham preferred dibagi dengan rata-rata ekuitas saham biasa pada tahun 2019 dan 2018. Kita dapatkan hasilnya sebesar 3,63%. Kemudian dapat kita lihat imbal hasil Sepatu Bata diperoleh lebih besar dari operasi netonya karena RNOA-nya kita dapatkan 4,01%, sedangkan return on capital employed-nya hanya 3,63%. Selanjutnya kita hitung RNOA yang dipengaruhi leverage. Hasil perhitungannya didapat 4,01%, berarti leverage tidak terlalu mempengaruhi meningkatnya imbal hasil aset operasi neto melalui peningkatan kewajiban operasi. Selanjutnya perhitungan RNOA yang dikaitkan dengan margin laba. RNOA dengan rumus margin laba operasi bersih dikali dengan perputaran aset operasi bersih. Margin laba operasi bersihnya didapat dari penjualan dibagi NOPAT dikali dengan perputaran aset operasi bersih. Maka RNOA yang dikaitkan dengan margin labanya didapatkan hasil 4,01% sama dengan RNOA yang dipengaruhi leverage. Berarti tidak terlalu mempengaruhi terhadap RNOA perusahaan PT Sepatu Bata. Selanjutnya, imbal hasil atas ekuitas saham biasa, ROCE, yang dipengaruhi leverage, juga menunjukkan hasil yang sama yaitu 3,63%. Sama seperti ROCE yang sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa leverage juga kurang berpengaruh pada imbal hasil atas ekuitas saham biasa. Terakhir, yakni analisis imbal hasil atas modal yang diinvestasikan, yang didapatkan hasil sebesar 29%. Berarti Sepatu Bata mampu menghasilkan imbal hasil sebesar 29% dari modal yang diinvestasikan perusahaan. Selanjutnya analisis terkait arus kas perusahaan. Laporan arus kas PT Sepatu Bata disusun menggunakan metode langsung karena metode ini memang lebih disarankan. Metode ini melaporkan dengan format yang lebih baik untuk menghitung jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar. Untuk selanjutnya yaitu mengenai perhitungan penting dalam menganalisis arus kas. Jadi ada 3 perhitungan dalam menganalisis arus kas. Yang pertama yaitu mengenai rasio kecukupan arus kas, di mana PT Sepatu Bata ini memiliki nilai arus kas sebesar 0,74. Hal ini menunjukkan atau menandakan bahwa keadaan sumber kas internal selama tahun 2019 dan 2018 tidak cukup untuk mempertahankan dividen dan tingkat pertumbuhan operasional 2019 ini.
karena hasilnya kurang dari 1. Yang kedua yaitu mengenai rasio reinvestasi kas. Dari perhitungan ini didapati nilai sebesar 4%, yang berarti keadaan reinvestasi kas ini kurang memuaskan karena reinvestasi kas yang memuaskan atau yang baik itu berada pada kisaran 7% sampai 11%. Yang terakhir yaitu mengenai perhitungan free cash flow atau arus kas bebas, di mana kita dapat mengetahui bahwa arus kas bebas perusahaan ini bernilai minus pada tahun 2018 maupun 2019. Namun pada tahun 2019 nilai minusnya ini berkurang cukup banyak karena arus kas operasional lebih tinggi dan pembayaran dividennya lebih rendah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sepatu bata ini mampu mengurangi kekurangan kasnya pada tahun 2019. Selanjutnya untuk mengenai pendanaan perusahaan sendiri. Jika dilihat dari arus kas perusahaan sepatu bata ini, pada tahun 2019 mendapatkan pendanaan melalui pinjaman jangka pendek sebanyak 130 miliar. Dan di mana sebagiannya ini didapatkan dari kredit modal kerja, yaitu sebesar 28 miliar. Sedangkan untuk investasi PT Sepatu Bata sendiri, PT Sepatu Bata ini hanya melakukan aktivitas investasinya pada perputaran aset tetap, yaitu seperti penambahan aset tetap, menjual aset tetap, dan mendapatkan keuntungan dari penjualan aset tetap tersebut. Lalu perusahaan juga melakukan atau menjadikan aset tetap ini sebagai anggunan pinjaman jangka pendek untuk keperluan aktivitas pendanaan. Hal ini juga telah dijelaskan pada kebijakan dividen banyak pada KAL, namun rapat umum pemegang saham tanggal 27 Juni 2019 telah diputuskan pembagian dividen finansial untuk tahun 2018 dan 2017 sebesar 9 miliar 401 juta rupiah. Dan dividen interim ini telah dibayar masing-masing pada bulan Desember 2019 dan 2018. Ini membuktikan bahwa PT Sepatu Bata ini mampu membayar dividennya. Selanjutnya mengenai analisis likuiditas pertama, yaitu mengenai rasio lancar, di mana hasil rasio lancar sendiri didapat 3,3%. Karena hasilnya lebih dari 1, maka aset lancar perusahaan ini mampu menutupi utang lancarnya. Lalu pada rasio cepat dilewati nilai sebesar 0,21, di mana hasilnya ini berarti kurang dari 1, yang menunjukkan bahwa aset lancar yang paling liquid tidak dapat menutupi liabilitas jangka panjang perusahaan. Lalu untuk rasio perputaran piutang usaha sendiri menunjukkan nilai sebesar 0,39, yang berarti perusahaan ini dapat memutar piutang usahanya sebesar 0,39 kali pada tahun 2019, dan diketahui juga untuk jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan dalam menagih piutangnya adalah hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hari. Untuk perputaran persediaan sendiri, hasilnya yaitu sebesar 83,55, yang berarti di sini perusahaan dapat memutar persediaannya sebesar 83,55 kali dengan rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan dalam menjual persediaan ini sebanyak 245 hari. Untuk hasil rasio utang sendiri didapatkan hasil sebesar 5,55, yang menggambarkan bahwa PT Sepatu Bata Tbk ini dapat melakukan pembayaran utangnya sebesar 5,55 kali dengan waktu rata-rata 54 hari dalam membayar utangnya. Lanjut ke ukuran struktur modal untuk analisis solvabilitas.
Untuk rasio total hutang terhadap total modal sendiri didapati nilai sebesar 24%. Hal ini menunjukkan bahwa sepatu bata TBK ini membentuk utangnya adalah sebesar 24% dari struktur model sepatu bata pada tahun 2019 untuk hasil total utang terhadap modal ekuitasnya. Nilainya itu didapati 0,32%, yang mana ini menunjukkan bahwa sepatu bata ini memiliki total utang untuk tahun 2019 sebesar 0,32% dari modal ekuitasnya. Lalu untuk rasio utang jangka panjang terhadap modal ekuitas sendiri nilainya sebesar 7%. Yang mana ini berarti sepatu bata yang dapat menjamin 7% dari ekuitas perusahaannya untuk memperoleh pinjaman jangka panjang. Ini cukup baik untuk keadaan ekuitas perusahaan karena makin kecil hasil rasio, maka semakin banyak ekuitas yang dibagikan. Selanjutnya yaitu mengenai analisis cakupan laba terhadap beban tetap, di mana kita mendapatkan hasil sebesar 19 kali. Maksud 19 kali di sini yaitu 19 kali ini mencerminkan bahwa sepatu bata TBK ini pada tahun 2019 menghasilkan laba sebanyak 19 kali, lebih besar dari beban tetap yang harus ditanggungnya. Dan laba yang dihasilkan ini mampu menutupi keseluruhan beban tetap perusahaan. Untuk menganalisis arus kas terhadap beban tetap sendiri didapati sekitar 33,96%, di mana hal ini berarti jumlah arus kas operasi sebelum pajak perusahaan cukup untuk membiayai beban tetap sebanyak 33,96 kali. Maka perusahaan ini dinilai mampu membiayai beban tetap melalui arus kas operasi sebelum pajak. Untuk perhitungan terakhir yaitu mengenai perhitungan kesulitan keuangan perusahaan. Jadi, kita melalui perhitungan Allman Z-Score ini kita dapat melihat kesulitan-kesulitan keuangan yang perusahaan hadapi di sini. Kita menggunakan Allman Z-Score di mana perhitungan ini memerlukan 5 variabel yang berkaitan mengenai perhitungan likuiditas, usia perusahaan, profitabilitas struktur keuangan, dan perputaran modal. Lalu 5 variabel ini dijumlahkan tentu hasilnya sendiri hanya mendapatkan hasil sebesar 4,99%, yang mana mencerminkan bahwa keadaan perusahaan ini sangat baik karena jika hasil perhitungan ini nilainya lebih dari 2,9, maka perusahaan PT Sepatu Bata ini mengindikasi probabilitas kebangkrutan yang cukup rendah. Untuk selanjutnya mengenai kesimpulan dari analisis melalui analisis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa walaupun PT Sepatu Bata TBK ini mengalami penurunan penjualan dan penurunan laba yang cukup besar, namun PT Sepatu Bata ini dinilai cukup memuaskan di beberapa analisis, terutama saat kita meninjau pada perhitungan mengenai kesulitan keuangan perusahaan. PT Perusahaan Sepatu Bata TBK ini dinilai memiliki tingkat kebangkrutan yang rendah. Pada laporan direksi dijelaskan bahwa menurunnya penjualan selama tahun 2019 ini dikarenakan adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina pada tahun 2019. Serta menurunnya laba perusahaan sendiri dipengaruhi oleh munculnya pandemi COVID-19 di akhir tahun, sehingga rantai pasokan dengan Tiongkok ini sangat tergantung dan produksi, sementara aktivitas produksi perusahaan sementara harus dihentikan
karena adanya kebijakan PSBB. Jadi menurunnya laba dan penjualan ini diakibatkan dari faktor-faktor luar seperti faktor keadaan perekonomian dunia luar maupun faktor pandemi sendiri. Jadi menurut saya jika investor yang ingin investasi atau memberikan kredit pada sepatu bata ini, saya rasa langkah yang cukup aman dan cukup menguntungkan. Karena perusahaan sepatu bata TBK sendiri telah berdiri cukup lama, yaitu semenjak 1931. Yang berarti perusahaan telah berjalan cukup lama, yaitu kurang lebih 90 tahun. Dari sejarah tersebut dapat dinilai bahwa PT Sepatu Bata TBK ini dapat bertahan lama walaupun telah melalui kondisi-kondisi perekonomian yang naik. Jadi, kondisi keuangan PT Sepatu Bata TBK ini dinilai stabil dan cukup aman bagi para investor maupun kredit. Namun, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai arus kas perusahaan pada tahun 2019 sendiri, karena pada tahun 2019 itu jika dilihat arus kasnya pada tahun 2019 dan 2018, PT Sepatu Bata TBK ini banyak mengeluarkan kas yang untuk membeli aset tetap, di mana hal ini berpengaruh pada kecukupan arus kas dan reinvestasi arus kas. Baiklah, sekian hasil dari analisis laporan keuangan PT Sepatu Bata TBK tahun 2019 dari kami. Mohon maaf masih terdapat banyak kesalahan dalam video kami. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.